Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan membahas desain rangka hidroponik sistem NFT, di mana pada sistem ini rangkaian untuk membuat rangka hidroponiknya diperuntukkan untuk pemula. Karena pada sistem rangka ini hanya menggunakan pipa saja. Nah, sebelum kawan-kawan melanjutkan menonton video, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan membantu kawan-kawan dalam merancang rangka hidroponik. Langsung saja. Pada desain kali ini saya menggunakan sistem NFT, di mana pada pembuatannya semua hanya menggunakan pipa. Dapat kawan-kawan lihat sendiri. Nah, ini ya, ukurannya kecil. Jadi untuk desain kali ini berukuran kecil, tidak besar. Jadi kawan-kawan bisa menaruhnya di pekarangan rumah, baik itu di depan, di samping maupun di belakang. Karena hidroponik desain kali ini sangat mudah sekali ya untuk diangkat. Kemudian juga merakitnya juga mudah sekali karena ini ringan. Nah, untuk pipa saya menggunakan 2,5 in. Jadi kawan-kawan misalkan mau menggunakan 2 in silakan, tapi saya sarankan 2 sampai 2,5 in cukup. Kalau terlalu besar itu terlalu banyak makan biaya. Karena apa? Karena hasilnya nanti tetap sama. Nah, untuk bentuk kali ini saya buat zigzag seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian bawah dibuat datar saja agar nantinya dapat membantu menahan hidroponik atau pipa pada bagian atas, untuk menahan beban agar tidak goyang atau jatuh. Nah, untuk ukuran lebar depan itu cukup 90 cm. Kemudian untuk panjang samping itu 70 cm. Jadi 90 kali 70. Kemudian pada bagian tingkat pertama ini untuk tingginya itu 30 cm. Kenapa 30 cm? Kawan-kawan kira saja apabila nantinya ada binatang yang dapat mengganggu, misalkan kucing maupun ayam. Kemudian tingkat selanjutnya, untuk tingkat perangka ini saya buat 20 cm ya. Nah, untuk per tingkat ini saya buat 20 cm. Kemudian bahan-bahannya ini semua terbuat dari pipa. Dapat kawan-kawan lihat sendiri. Ini saya menggunakan pipa 3/4 in. Kemudian dikombinasikan dengan sambungan L maupun T. Cukup itu saja. Tinggal kawan-kawan ukur, potong, kemudian masukkan. Nah, untuk pada bagian bawah, pada bagian bawah ini saya cuma menggunakan dop saja ya, tutup pipa 2,5 in, kemudian disambung menggunakan pipa 3/4. Nah, ini. Kemudian untuk tinggi keseluruhan itu 150 cm ya, 150 cm, agar nantinya kawan-kawan apabila memasang netpot
nantinya tidak terlalu tinggi, sedang ya, tidak terlalu jauh, mudah dijangkau. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kawan-kawan, apabila ingin merakit cukup menggunakan pipa kombinasi ya, 3/4 in menggunakan T. Kemudian untuk penahan bawah potong sedikit 3/4 nya, kemudian disambung menggunakan L untuk menahan pipa. Nah, bentukannya seperti ini. Gini ya. Nah, ini sama dari bawah ke atas. Gunakan L 2,5 in. Kemudian ini adalah pipa 2,5 in tadi yang utuh panjang 4 meter dipotong per 1 meter. Potong per 1 meter. Kemudian pada bagian ujung disambung lagi menggunakan L. Tambahkan sedikit potongan pipa 2,5 in, sambung lagi ke L, baru ke pipa lubang tanam. Terus sampai ke tingkat keempat ya. Dari atas 1, 2, 3, 4. Kemudian pada tingkat ke sini ya. Nah, tingkat kedua ini memang sengaja saya buat seperti ini karena untuk menambah, pertama beban tadi, kedua untuk menambah tempat tanam juga. Kemudian sistem pengairan sama pada desain sebelumnya. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan bak ya. Silahkan di sini gunakan bak. Ini adalah bak untuk menampung nutrisi air. Kemudian juga jangan lupa untuk dibolongi ya, supaya nantinya untuk memasukkan pompa dan juga pipanya. Nah, untuk cara kerja, pada waktu pompa masuk, kemudian disambung menggunakan biasanya selang ya, selang, kemudian pipa, lalu dikasih T di sininya. Jangan lupa kawan-kawan untuk memasang kran, karena gunanya kran ini untuk mengatur debit air yang akan mengalir ke pipa hidroponik, mengatur deras air ya. Kemudian air naik ke atas, cukup menggunakan pipa. Pada desain ini biasanya saya hanya menggunakan pipa. Karena apa? Karena menggunakan pipa itu maintenance-nya lebih mudah daripada menggunakan selang PE. Karena menggunakan selang PE biasanya selang PE-nya itu mampet ya oleh lumut, kemudian kita lepas lagi dan sebagainya. Kemudian lanjut lagi pada waktu air masuk ke atas. Nah, ini ya, air akan jatuh dan mengalir ke bawah. Nah, ini kemudian lanjut lagi karena air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jatuh lagi ya, sampai ke paling bawah. Sistemnya seperti ini. Saya buat zigzag ya, zigzag supaya ada jarak antar tanaman. Nah, dapat kawan-kawan lihat sendiri ya, ini. Jadi tanaman masih ada space apabila nantinya tanaman tumbuh dengan baik dan juga besar. Kemudian pada bagian bawah, untuk tingkat kedua ini saya hanya menggunakan dop, kemudian disambung menggunakan 3/4 L 3/4, kemudian pipa 3/4 juga. Kemudian lanjut lagi ke ujung sebelah. Nah, ini saya tetap menggunakan 3/4 juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini lanjut lagi ke pipa
sebelah, air pasti akan mengalir, karena air pada bagian ini tidak akan penuh. Dia akan mengendap ke bawah, mengalir ke tempat yang lebih rendah lagi. Nah, pada bagian ujung ini adalah pipa terakhir ya, yang akan menuju bak ke nutrisi. Ini ya kawan-kawan, desain sederhana untuk pemula kecil. Nah, apabila kawan-kawan ingin merapatkan lubang juga bisa, karena lubang yang saya buat ini adalah lubang jarak per 20 cm. Apabila kawan-kawan ingin per 10 cm juga bisa, jaga-jaga saja, karena untuk ada beberapa tanaman yang memang jaraknya tidak perlu terlalu lebar. Contoh seperti kangkung, 10 cm cukup. Kemudian bayam juga tidak terlalu lebar. Kemudian daun sop juga tidak terlalu lebar, cukup 10 cm. Ini untuk 20 cm ini cuma ilustrasi dari saya saja. Apabila nantinya kawan-kawan ingin membuat ya, karena tanaman 20 cm ini biasanya digunakan untuk seperti sawi, selada dan sebagainya, untuk daun-daun yang sifatnya lebar. Nah, kemudian pada bagian atas kawan-kawan juga bisa tambahkan atap ya. Nah, atap pada bagian atas ini contoh saja ya. Contoh, coba saya naikkan. Nah, kawan-kawan cukup naikkan pipa saja ya, pipa. Nanti L-nya ini dilepas. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kawan-kawan ingin menggunakan atap, tambah sini pipa 3/4 in, kurang lebih 40 cm. Kemudian juga nanti ini dikasih T ya. Kemudian ini juga bisa dinaikkan 40 cm, dikasih T juga. Nah, di sini dihubungkan nanti. Nah, seperti ini. Nah, kawan-kawan bisa pasang atap di sini nanti. T, kemudian di sini dibuat sekitar 25 cm. Sebelah juga sama, 25 cm. Kemudian sebelahnya juga sama ya. Tinggal kita copy saja. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Dikasih pipa, kemudian sini T ya. Ini T juga. Kemudian di sini dikasih pipa untuk menahan. T juga bawahnya. Nah, di sini pada bagian atas bisa kawan-kawan pasang atap. Ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini dikasih L. Untuk pada bagian sini kita kasih pipa lagi ya, keliling. Untuk pada bagian atas bisa dibuat atap. Nah, kurang lebih nantinya seperti ini. Terserah mau dari plastik UV bisa, kemudian mau dari misalkan atap gelombang yang tembus pandang juga bisa. Intinya terserah dari kawan-kawan, karena apabila kita mendesain rangka hidroponik ini tergantung dari ide kita, dan juga bagaimana caranya nanti agar air itu mengalir ke atas, kemudian airnya mengalir ke bawah, dan buat pipa atau lubang pipa ini sekiranya nanti agar tanaman itu dapat tumbuh maksimal. Itu saja kuncinya. Ini ya. Nah, ini adalah hasil desain yang saya buat. Ini adalah ilustrasi saja. Terserah dari kawan-kawan, mau mengubahnya juga bisa. Contoh pada bagian bawah ini ya, disambung zigzag juga bisa seperti ini. Turun ke sini lagi, buat lagi di sini satu, pasang L di sini ya, langsung ke sini, langsung ke bak nutrisi. Jadi nggak usah dua ini. Jadi ini hanyalah
desain saya saja. Tapi bagi kawan-kawan yang ingin merubah juga silahkan. Tidak ada batasan sama sekali selama tanaman itu dapat tumbuh dengan baik dan maksimal ya. Nah, mungkin cukup sekian desain dari saya. Jangan lupa kawan-kawan untuk like dan subscribe ya, agar channel ini nantinya dapat membantu kawan-kawan dalam merakit rangka hidroponik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.